Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, yang semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di malam hari ini kita masih diberikan kehidupan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya saya selalu mengajak diri saya dan panjenengan semua untuk kita bersyukur dengan nikmat hidup dan nikmat sehat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat hidup adalah merupakan kesempatan dari Allah untuk kita memperbanyak bekal ketika bekal kita tidak cukup. Kemudian juga kesempatan hidup ini juga adalah merupakan nikmat dari Allah, di mana Allah memberikan kita waktu, kesempatan untuk bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Jikalau ada dosa, kesalahan yang pernah kita berbuat, baik kesalahan yang kita lakukan hari ini, kesalahan yang kita lakukan minggu ini atau bulan ini, atau mungkin kesalahan yang kita lakukan tahun yang lalu, bisa jadi mungkin kesalahan 10 tahun yang lalu. Maka seorang hamba ketika Allah berikan nikmat hidup di dunia, ia gunakan untuk memperbanyak bekal, ia gunakan untuk memperbanyak istighfar, taubat kepada Allah, dan dia maksimalkan sisa hidupnya untuk memperbanyak ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya selalu mengajak diri saya dan panjenengan semua untuk kita bersyukur dengan nikmat sehat yang diberikan Allah. Karena dengan sehat kita dapat beribadah dengan sempurna. Dengan sehat kita bisa ngaji. Bayangkan kalau kita nggak sehat, kita nggak akan datang di tempat ini. Kalau nggak sehat, kita nggak akan bisa sholat dengan sempurna, nggak bisa sholat berdiri. Mungkin kalau nggak sehat sholatnya duduk, apalagi kalau nggak kuat duduk sholatnya tidur, ya berbaring. Maka untuk beribadah taat kepada Allah dibutuhkan kesehatan, dan sehat itu penting. Jadi untuk taat kepada Allah kita harus sehat. Karena mereka orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, mereka juga butuh kesehatan. Nggak ada orang sakit dia maksiat pada Allah, nggak ada. Jadi orang mau maksiat kepada Allah saja dia harus sehat. Dia harus sehat. Bayangkan dia gunakan nikmat Allah untuk bermaksiat. Dikasih mata yang sehat, matanya digunakan untuk maksiat. Dikasih telinga yang sehat, telinganya digunakan untuk maksiat. Dikasih tangan yang sehat, tangannya digunakan untuk maksiat. Dikasih kaki yang sehat, kakinya digunakan untuk maksiat. Bahkan hati
yang nggak bisa bergerak, nggak bisa berpindah. Ini juga nyaris sering digunakan manusia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Oleh karena itu, kesehatan harus selalu kita jaga dengan kita senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Apa yang diperintahkan Allah dalam Quran, itulah yang kita amalkan. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas kulu mimma razaqnakum halalan thayyiban. Wahai orang yang beriman, wahai manusia, makanlah dari apa yang disediakan Allah, yaitu makanan yang halal, bukan yang haram. Karena yang haram mesti ada bahayanya, ada mudaratnya untuk diri kita. Thayyibah, makanan yang thayyib, yang cocok, yang layak untuk tubuh kita. Gula belum tentu cocok dan layak untuk orang yang berpenyakit gula. Maka perintahnya Allah selain halal, dia harus thayyib, harus baik, baik dikonsumsi untuk tubuh kita. Ada beberapa hamba Allah yang mungkin sudah nggak boleh makan gula karena punya penyakit diabetes, nggak boleh makan ini, ya nggak boleh ini dan lain sebagainya. Sudah mulai ada pantangan-pantangan. Maka di sini Allah mengatakan halalan thayyiba, yang baik, yang tidak mendatangkan mudarat untuk tubuh kita. Nah, itu kan cara itulah kita bisa sehat. Sekalipun sehat tentu adalah hak prerogatif Allah. Kadangkala orang sudah menjaga kesehatannya, sudah olahraga, itu pun tetap masih diberikan sakit oleh Allah. Padahal aku iki sakpore yang jaga kesehatan. Nek bengi ya ora tau melekan gitu, langsung tidur. Kalau di jalan perjalanan ya selalu pakai jaket, ya kan. Makannya juga makanan yang insya Allah aman-aman, minumnya juga nggak pernah minum es gitu. Tapi kok dikasih sakit? Allahu Akbar. Ketika kita merenungkan nikmat sakit yang diberikan Allah, di sini para ulama menjelaskan sakit itu banyak sekali keberkahannya. Keberkahan yang pertama, sakit itu sebagai penggugur dosa, dan yang kedua, sakit itu sebagai ladang pahala. Jadi nikmat sakit itu. Maka ketika kita dikasih sakit oleh Allah, syukuri, nikmati, hadapi, sabar, ikhlas, dan tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang maha menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dokter hanya wasilah. Dan ini kadangkala orang mengandalkan dokter, dia lupa kalau yang ngasih kesembuhan siapa? Allah. Aku iki wis periksa bolak-balik, ngasih bosen ngunjuk obat, kok ya ora mari-mari. Wingi ya bar tak suntikno ning mantri, ya disuntik dokter. Bahkan sampai beli obat harganya sampai ratusan bahkan jutaan, kok nggak sembuh-sembuh. Jangan lupa, yang kasih kesembuhan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah nggak kehendaki dokter itu bisa menyembuhkan pasien, maka nggak akan bisa. Sehebat apapun dokter, ya, selama apapun pengalaman dokter, ya, mungkin dokter sudah praktek selama 30 tahun atau bahkan 50 tahun. Tapi namanya dokter yang manusia, dia nggak bisa menyembuhkan. Dia hanya bantu manusia untuk ikhtiar kesembuhan. Karena yang maha menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah sampai detik ini kita diberikan umur oleh Allah, dan kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan umur ini dengan baik, gunakan kesehatan ini dengan baik, sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita dengan namanya ajal, dan tertutup kesempatan untuk kita beribadah dan beramal saleh. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian yang kita rutin adakan setiap Ahad malam Senin, yaitu kajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ulama besar, ulama kita,
pensyarah Sahih Bukhari, kitab yang utama, yang terbaik setelah Al-Quran, Sahih Bukhari. Itu yang mensyarah adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menyusun kitab Bulughul Maram. Oleh karena itu merupakan nikmat yang terbesar yang diberikan Allah kepada kita pada malam hari ini, kita dapat mengkaji kitab beliau, karena kitab yang disusun oleh para ulama itu berkah. Saya sering menyampaikan kepada jamaah. Jadi kenapa saya kalau mengisi kajian itu menggunakan kitab? Kenapa? Karena kitab yang dikarang, yang disusun ulama itu berkah. Karena tidak ada kepentingan-kepentingan duniawi. Jadi para ulama membuat kitab, menyusun kitab itu dengan tirakat, dengan sholat, dengan tahajud, menjaga diri dari perkara-perkara yang haram, ya kan? Menghindarkan dirinya dari pujian manusia dan lain sebagainya. Beda dengan sekarang, mungkin kita melihat ya, perhatikan skripsi tebelnya minta ampun, atau disertasi atau tesis tebelnya minta ampun, tapi isinya kurang berkah. Paling yang dapat diambil ada beberapa poin saja. Nah, kitab ulama sekalipun kitabnya itu tipis, tapi di setiap katanya itu apa? Berkah. Setiap kalimat yang beliau susun, yang beliau tulis, itu bisa mengandung banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan. Nah, maka inilah pentingnya kita mengkaji kitab yang telah disusun, dikarang oleh para ulama, ya, karena kitab yang disusun oleh para ulama kitabnya berkah. Sebelum memasuki kajian, ya, saya ingin menyampaikan sebuah kisah yang terjadi di zaman Imam Malik bin Anas. Siapa Imam Malik bin Anas? Hah? Malik bin Anas, bukan Anas bin Malik. Beda. Anas bin Malik pembantunya Nabi, pelayannya Nabi. Malik bin Anas imam madhab Maliki. Jadi namanya Malik bin Anas. Nah, beliau punya kitab yang masyhur, kitab kumpulan hadis-hadis, yang beliau beli judul namanya kitab Al-Muwatta. Kitab apa? Al-Muwatta. Nah, kitab itu ternyata dikritik, dikomentari oleh orang-orang di zaman itu. Hei Anas, kok kamu ngikut-ngikut sih? Kok kamu ngasih judul kitabnya Muwatta? Sudah banyak orang yang membuat kitab judulnya Muwatta. Ya. Dalam bahasa ulama, kathural muwatta'at. Sudah banyak orang yang mengarang kitab yang dikasih judul Muwatta. Tapi apa jawaban Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu rahimahullah? Beliau mengatakan, "Makana lillahi baqin." Makana lillahi baqin, atau makana lillahi yabqa. Jadi apa yang dilakukan karena Allah itulah nanti yang akan abadi, itulah nanti yang akan kekal, itulah nanti yang akan terus bermanfaat. Dan Allahu Akbar, benar, sampai sekarang yang terkenal kitab Muwatta itu ya kitabnya Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala. Sekalipun banyak kitab yang dikasih judul Muwatta, tapi yang terkenal dan terasa manfaat dan keberkahannya adalah kitab yang disusun, ya, kumpulan-kumpulan hadis yang disusun oleh Imam Malik bin Anas. Ini menunjukkan bahwa kunci keberkahan itu ada pada keikhlasan dalam beramal. Ketika orang beramal, maka nggak boleh ada kepentingan yang lain kecuali kepentingannya hanya untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mesti nggak akan langgeng kalau kita niatnya nggak karena Allah. Jadi kalau niatnya nggak tulus, nggak karena Allah, ada kepentingan-kepentingan yang lain, itu nggak akan lama, itu yakin. Itu termasuk organisasi besar Islam Muhammadiyah.
Muhammadiyah ini nggak akan bisa eksis sampai sekarang kalau pendirinya nggak ikhlas. NU itu nggak akan eksis sampai sekarang kalau pendirinya nggak ikhlas. Muhammadiyah berdiri tahun berapa? 1912 benar ya. NU berdiri tahun 1926. Allahu Akbar. Berkah dan terasa manfaatnya. Jadi kita mau lihat ini berkah atau enggak, itu dilihatnya adalah sebesar apa kemanfaatannya, sebesar apa manfaat yang dirasakan oleh banyak umat. Itu artinya berkah ya. Maka kalau kita ingin ilmu kita berkah, maka harus ikhlas karena Allah. Kalau kita mau pekerjaan kita berkah, kita bekerjanya berkah, harta kita berkah, kita bekerjanya harus ikhlas karena Allah. Banyak orang yang mungkin bekerja pendapatnya setiap hari jutaan, tapi ya cepat habis, ya kan? Bener ya? Karena Allah cabut keberkahan ini. Bahkan enggak sedikit yang justru orang yang income-nya banyak tapi justru digunakan untuk maksiat kepada Allah. Tapi sebaliknya ada orang yang pendapatnya sedikit, bahkan mungkin sehari nggak nyampe 50.000, tapi Allahu Akbar, cukup untuk keluarganya, cukup untuk keluarganya, berkah untuk keluarganya, bisa digunakan makan untuk keluarganya, bahkan dia bisa memenuhi kebutuhannya, karena di sini Allah berikan berkah pada hartanya karena dia bekerja dengan ikhlas. Maka ini yang saya ingin tekankan kepada jamaah, bahwa ikhlas itu merupakan kunci keberkahan dan kunci ibadah kita diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, alhamdulillah pada malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita, kajian Bulughul Maram. Ya, alhamdulillah pada pertemuan yang kemarin kita sudah masuk bab kitab masjid ya, bab yang berkaitan dengan masjid. Kita masuk hadis yang pertama, hadis dari Aisyah tentang perintah untuk membangun masjid di pemukiman. Kemudian juga perintah untuk membersihkan masjid, menjaga kebersihan masjid, wa tutayyab, memastikan bahwa masjid itu wangi, nyaman, bersih ya. Karena ini kadang-kala menjadi kendala ya, dan mungkin menjadi bahan evaluasi. Oh, masjid ini kok sepi, kenapa? Mungkin masjidnya nggak bersih, masjid ini kok nggak ada jamaahnya, kok sepi jamaahnya. Mungkin masjidnya bau, kotor, dan lain sebagainya. Dan ini tugasnya yang punya tanggung jawab ya. Ini tidak hanya takmir masjid, nggak hanya marbot masjid. Saya sering menyampaikan, menekankan kepada seluruh jamaah bahwa kewajiban menjaga kebersihan masjid, keindahan masjid, kerapian masjid ya, bahkan wanginya masjid itu tanggung jawab seluruh jamaah ya, tanggung jawab seluruh jamaah. Bahkan pada pertemuan yang lalu saya sampaikan, kita berada di level yang mana. Ada orang yang levelnya dia senang dengan masjid, nyaman di masjid, rajin ke masjid. Tapi ada level yang lebih tinggi dari itu, yaitu orang yang senang, nyaman di masjid, dan dia peduli dengan masjid. Nah, kita levelnya yang mana? Yang masih senang atau yang sudah mulai peduli? Nah, peduli dengan kebersihan, kerapian ya, bahkan ikut serta dalam memakmurkan masjid. Ini masjidnya kok sepi, bagaimana solusinya? Dipikir bersama-sama. Nah, itu tugas bersama, bukan tugas hanya takmir masjid atau kebersihan, tidak hanya tugasnya marbot masjid. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga kemarin hadis dari Abu Hurairah ya, larangan menjadikan kuburan sebagai masjid ya. Dan dahulu kala ya, orang-orang terdahulu ketika ada orang soleh yang meninggal dunia, maka dibangun masjid di kuburannya. Dan ini sudah diwanti-wanti, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qatalallahu ittakhadhu qubur anbiya'im masjidah.
Ya, jadi Allah murka, Allah memerangi orang menjadikan kuburan sebagai masjid. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ulaika idza mata fihim al-'abdus salih banu ala qabrihi masajid. Dulu kalau ada orang soleh meninggal dunia, maka dibangun masjid di kuburannya. Wasawwaru fitil kasuar, dikasih apa? Dibuat gambarnya, gambar orang soleh. Kemudian apa? Mungkin dikasih replika patungnya. Dan ini adalah pintu-pintu yang dikhawatirkan orang terjerumus pada kesyirikan. Dan datangnya Islam, Rasulullah SAW berdakwah mengajak manusia untuk menauhidkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya yang disembah, satu-satunya yang diminta, sebagaimana ikrar kita di dalam salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya padamu na'bud, kami nyembah beribadah, iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta tolong. Nah ini, maka segala pintu kesyirikan ditutup, atau yang berpotensi menjadikan orang bertawakal atau bergantung pada selain Allah, ini semuanya ditutup oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk sesoleh-solehnya orang, kalau sudah meninggal nggak akan bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ya sudah, orang kalau sudah meninggal ya sudah, tidak akan bisa memberikan manfaat. Dan kita mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hadis yang kemarin kita kaji. Nah, pada malam hari ini, sebagaimana yang saya sampaikan, bahwa malam hari ini kita akan masuk pada pembahasan bagaimana hukumnya orang kafir masuk masjid. Boleh enggak? Sebelum saya masuk, boleh enggak orang kafir masuk masjid? Boleh. Boleh. Cepat sekali ngomong boleh ya? Enggak boleh. Coba yang boleh angkat tangan. Saya pengen tahu aja. Oke. Yang mengatakan enggak boleh angkat tangan. Oke. Sedikit sekali. Ya. Jadi bagaimana hukum orang kafir masuk masjid? Termasuk nanti kita akan membahas boleh enggak Muslim masuk gereja. Oh ya kan, biasanya waya Natal-Natalan ini do apa? Do sok-sokan paling toleransi. Nah ini boleh enggak? Nanti kita akan kaji. Nah, kita masuk pada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Silakan dibuka kitabnya, bawa kitab. Saya berharap jamaah kalau bisa beli kitabnya ya. Silakan mau beli sendiri, atau mungkin ada yang ingin bertabarruk, ingin bersedekah bagi-bagi kitab ya boleh juga, atau ada yang menghandle nitip ke siapa nanti dibelikan ya, seperti itu, supaya apa? Enak kita ngaji dengan kitab itu enak. Jadi saya yang menjelaskan, panjenengan nanti bisa melihat hadisnya, sehingga ilmu tidak hanya sekedar berlalu, tapi benar-benar kita bisa membacanya dan kita bisa membuka kembali ketika sudah di rumah. Hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi nama asli beliau. Beliau berkata, ba'athan Nabi sallallahu alaihi wasallam khailan. Nah, suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus ya pasukan khail, pasukan berkuda. Jadi kuda itu dalam bahasa Arab kadang disebut khail, kadang disebut faros. Ya. Faros, pasukan berkuda. Khail artinya apa? Orang yang menunggangi kuda. Ba'athan Nabi khailan, Nabi mengirim pasukan berkuda. Faja'at birajulin farabatuhu bisariyatin min sawaril masjid. Jadi saat itu peristiwanya adalah ketika Nabi mengutus para sahabat untuk berperang ya. Nah setelah berperang biasanya ada syariah, ada tawanan perang. Jadi ada harta rampasan perang, namanya apa? Ghanimah.
Jadi kalau dengan perang namanya ghanimah, kalau tanpa perang, belum terjadi perang, nah itu namanya apa? Fai'un. Ya, kalau perang namanya ghanimah, kalau nggak jadi perang, tiba-tiba pasukannya kabur, ya, itu namanya apa? Fai'. Nah, selain ghanimah, selain fai', nah, dalam perang itu ada tawanan perang namanya sariyah. Jadi syariah itu artinya apa? Tawanan perang. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Badar banyak yang ditawan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan ya para sahabat untuk melepas para tawanan dengan syarat apa? Dia harus bisa mengajarkan 10 anak membaca dan menulis. Kalau bisa bebas. Kalau nggak bisa ditawan dulu. Seperti itu. Nah, kemudian setelah perang ada tawanan perang. Nah, tawanan perang itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadangkala diikat di tiang-tiang masjid supaya tidak kabur. Farabatuhu bisariyatin min sawaril masjid. Maka para tawanan perang itu ya diikat ya min sawaril masjid, jadi di tiang-tiangnya masjid. Jadi diikat di tiang-tiangnya masjid atau di dalam masjid, artinya ditaruh di dalam masjid. Dan ini hadisnya sahih, muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sehingga dengan hadis ini menunjukkan bahwa diperbolehkan orang kafir masuk masjid. Tapi nanti ada beberapa syarat, karena masuknya ya tawanan perang di dalam masjid, ya dia orang kafir ini masuk masjid karena ada beberapa kondisi. Artinya tidak mutlak orang kafir bisa masuk masjid. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjadi dalil ala jawazi idkhalul kafir al masjid. Nah, sebagian berpendapat bahwa hadis ini menjadi dalil bahwa diperbolehkan memasukkan orang kafir ke dalam masjid. Jadi bukan orang kafir yang masuk masjid, tapi apa? Memasukkan orang kafir ke dalam masjid. Lianna Rasulullah aqarra sahaba ala radbi Thumamah bin Athal fil masjid. Karena Nabi di zaman itu beliau perintahkan sahabat untuk mengikat seorang kafir yang bernama Thumamah bin Athal. Nah, ini tawanan perang saat itu, namanya Thumamah bin Athal. Diperintahkan Nabi ya untuk diikat di dalam masjid, di tiang masjid. Wa kana yamurru bihi thalathati ayyam, dan saat itu diikat sampai 3 hari. Jadi di dalam masjid sampai apa? 3 hari. Kalau nggak boleh, tentu nggak boleh diikat di dalam masjid. Ataupun kalau tidak boleh, mesti hanya beberapa menit saja. Kemudian nanti dipindah ke tempat yang lain. Kenapa kok nggak ditaruh di dalam rumah atau di mana tempat khusus? Kenapa kok diikat di dalam masjid? Ini untuk mengajarkan umatnya bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu boleh memasukkan orang kafir ke dalam masjid. Wa qayyadahu aktsaru ulama biquyud. Dan membolehnya memasukkan orang kafir di dalam masjid ini ada beberapa syarat yang disebutkan oleh para ulama. Nah, apa syaratnya? Dicatat, nggak ada ini di dalam kitab. Ya, kalau ngaji bawa buku tulis, bawa pena atau pensil, catat. Yang nggak ada dalam kitab dicatat, biar kita nggak salah paham. Jadi syarat yang pertama, an yakuna dzalika li ghardin nafi, ada tujuan yang bermanfaat. Jadi kalau nggak ada manfaatnya nggak boleh. Jadi nggak ada alasan tertentu tiba-tiba memasukkan orang kafir di dalam masjid, dan kita nggak tahu apakah orang kafir ini amanah atau enggak. Yang mukmin, yang muslim saja banyak yang nggak amanah, apalagi orang kafir. Kasima'il Quran, mungkin ada tujuan lain supaya orang kafir ini mendengarkan Al-Quran. Ini diperbolehkan.
Au ilmin, supaya orang kafir ini apa? Mendengarkan ilmu. Ya. Au yurja islamihi, atau diharapkan keislamannya. Ini kayak potensi untuk masuk Islam. Wis tak aja ning masjid, tidak masalah dalam kondisi ini. Au yudkhil lil muhakamah, atau untuk diadili, diberikan keputusan. Nah, itu di zaman Nabi. Kalau sekarang pengadilannya ya bukan di masjid, ya kan? Dulu ya, ketika ada masalah-masalah, semua sahabat itu datangnya ke masjid, ketemu dengan Nabi di masjid. Ya. Masjid sebagai apa? Tempat untuk segala aktivitas para sahabat saat itu. Termasuk untuk apa? Diskusi, dipakai untuk apa? Mengadili seseorang. Sahabat datang kepada Nabi, bagaimana menurutmu ya Nabi kalau hal yang seperti ini? Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Nah, itu fungsi masjid saat itu. Kemudian juga ada syarat yang lain. Yang pertama, an yakun bidzalika biidnil muslimin, dapat izin dari kaum muslimin. Jadi jangan ujuk-ujuk diajak ke masjid. Kira-kira pada sepakat nggak? Setuju nggak? Nah, kalau setuju boleh. Tapi kalau nggak disetujui jangan, karena itu justru akan menimbulkan fitnah. Jadi masalah nanti. Kalau sepakat, satu masjid ini sepakat, oh ini orang punya potensi masuk Islam, sudah tertarik dengan Islam, diajak ke masjid, tidak masalah kalau semuanya sepakat. Wa illa fala yajuz dukhuli. Kalau nggak dapat izin, jadi semuanya nggak sepakat, maka nggak boleh. Nah, ini adalah pendapat dalam madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hambali dalam riwayatnya. Nah, ini pentingnya kita ngaji dengan kitab supaya kita tahu penjelasan para ulama. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan annahu yajuz dukhulul kafir jami'il masajid, diperbolehkan memasukkan orang kafir ke setiap masjid, masjid apapun, nggak ada masjid tertentu ya. Tapi dalam madhab Syafi'i secara khusus, dan juga dalam madhab Zahiri, Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla, dan termasuk ini juga madhab sebagian dari madhab Hambali, termasuk pendapat dari Syekh Albani dan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Utsaimin, yang mengatakan boleh kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, nggak boleh. Kecuali apa? Masuk Masjidil Haram, tanah haram ini nggak boleh. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 28. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabu masjidal haram. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Najisnya bukan najis hissiyah, artinya badannya nggak najis, tapi apa? Najisnya dia ada najis batiniyah, yaitu adalah kesyirikan. Jadi kekufuran ini najis. Innal musyrikina najasun. Semuanya orang musyrikin itu apa? Najis. Fala yaqrabul masjidil haram. Maka enggak boleh masuk Masjidil Haram. Enggak boleh masuk Masjidil Haram. Nah, pendapat yang pertama wallahu a'lam, ini azhar atau insyaallah lebih kuat, artinya membolehkan ya memasukkan orang kafir ke dalam masjid dengan beberapa syarat yang telah kita sebutkan tadi. Dapat izin kaum muslimin, kemudian ada maslahatnya, punya potensi masuk Islam supaya ikut apa? Mendengarkan kajian dan lain sebagainya. Artinya apa? Diperbolehkan orang kafir masuk masjid. Di antara dalil yang memperkuat ya, diperbolehkannya orang kafir dimasukkan ke dalam masjid, yang pertama adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Jubair bin Mut'im, wa kana mimman qudima fi fida'i usara badrin annahu sami'a an-nabi yaqra fil maghribi bit-tur. Nah, Jubair bin Mut'im saat itu kafir.
Nah, saat itu Jubair bin Mut'im masuk ke dalam masjid ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami sholat maghrib, dan saat itu ya Nabi membaca surat At-Tur, Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqim mansur dan lain sebagainya setelahnya ya. Maka setelah mendengar bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Jubair bin Mut'im masuk Islam. Ini diantara dalil. Kemudian Qissatul A'rabi, yaitu kisah orang Badui alladzi dakhala al-masjid wa aqala ba'irahu fihi wa sa'ala an-nabi 'anil Islam summa aslam. Kisah seorang Badui yang orang Badui ini masuk ke dalam masjid, kemudian ba'ir ya, hewan tunggangannya ya, keledainya itu diikat di dalam masjid. Kemudian datang kepada Nabi wasa'ala anil Islam, bertanya tentang Islam, summa aslam, kemudian masuk Islam. Artinya tadi apa? Orang kafir yang berpotensi untuk masuk Islam. Maka ini boleh. Nah, inilah yang dapat kita ambil kesimpulan bahwa orang kafir boleh dimasukkan atau diajak ke masjid dengan beberapa syarat. Dan syarat-syarat itulah yang harus dipenuhi ya, agar tercapai sebuah maslahat, dan juga ada syarat apa tadi? Dapat izin kaum muslimin agar selamat dan tidak ada fitnah, tidak jadi kisruh seperti itu. Kemudian para ulama juga menjelaskan idza kana dukhulul kafir fil masjidi muqayyadan bil maslahah au bil hajah la ba'sa. Jadi kalau masuknya orang kafir itu ada maslahat atau hajat kebutuhan, misal ini sound systemnya rusak, tukang sound system sing muslim ini dibeli ora do iso, ndak ada yang bisa. Ada satu tukang sound system ya, dia pinter tapi dia kafir gitu. Dalam kondisi tertentu seperti ini boleh mengajak atau memasukkan orang kafir ke dalam masjid karena ada maslahat. Tapi lebih diutamakan apa? Yang memperbaiki adalah orang Islam, Muslim. Itu pun kalau tadi bisa dikontak, bisa ditelepon. Tapi kalau susah dan ini sifatnya darurat, ini kalau tidak segera diperbaiki, ini nanti rame nih. Kajian mau dimulai atau sholat jamaah mau dimulai, sound sistemnya belum nyala. Maka dalam kondisi tertentu seperti ini apa? Diperbolehkan. Lakin la yambagi an yatawallal kufar ta'mirul masjid. Kan tetapi tidak sepatutnya ya, orang kafir itulah yang ta'mirul masjid. Ta'mir di sini adalah mengurus masjid. Artinya memperbaiki sarprasnya masjid ini kalau bisa jangan orang kafir. Kalau ada muslim kenapa nyari orang kafir gitu. Jadi diutamakan siapa yang muslim, karena kita nggak tahu bagaimana orang kafir ini. Mungkin di depan kita mungkin dia menampakkan loyalitas terbaik, tapi kita nggak tahu di belakang itu. Seperti yang saya sampaikan, yang orang Islam saja banyak yang munafik, apalagi orang kafir. Seperti itu. Li'annal kufar la yu'minuna minal ghishi 'inda tasmimil mukhattat al-masjid. Karena orang kafir ya, mereka belum tentu aman dari berbuat curang, mungkin apa? Korupsi dan lain sebagainya kalau diberikan kekuasaan penuh dalam mengelola masjid ya, atau mengatur dalam pembangunan masjid dan lain sebagainya. Mungkin korupsi dengan uang pembangunan masjid dan lain sebagainya. Maka kalau ada muslim, carilah arsitek yang muslim, jangan arsitek yang kafir. Apalagi untuk bangun masjid, sekalipun diperbolehkan karena ada maslahat. Seperti itu. Wa ala ashabil muassasan an yattaqullah fi anfusihim wa amwalihim fala yastaqdimul aidil amilah ghairul muslimah. Jadi
Di sini nasihat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Beliau menyampaikan nasihat bahwa sebaiknya pengelola takmir masjid, ya, itu tidak seharusnya menjadikan orang kafir sebagai apa? Tadi yang ngurusi sound system atau yang bangun masjid, arsitek. Maka utamakan muslim. Sampai disebutkan surat Al-Baqarah ayat 221, wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Mukmin sekalipun dia budak, ya, budak yang mukmin itu jauh lebih baik min musyrikin walau a'jabakum, daripada orang musyrik, orang kafir. Sekalipun orang kafir itu apa? Menakjubkan, pinter. Jadi mukmin itu jauh lebih baik sekalipun dia apa? Budak. Kalau ada manfaatnya maka lebih mengutamakan apa? Yang mukmin. Kecuali kalau nggak ada yang bisa dan itu hanya bisa dilakukan tadi, ya, orang kafir, maka tidak masalah dalam hal ini karena ada maslahat, ada kebutuhan yang mendesak. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Qala al-Buhuti, al-Imam Buhuti, ya, beliau ulama dalam mazhab Hambali, dalam kitabnya Kashful Qana, beliau mengatakan la yajuzul kafir dukhulul masjid. Nah, ini pendapat yang kedua. Enggak boleh orang kafir masuk masjid. Walau biidnil muslim, sekalipun diizinkan oleh umat Islam. Sekalipun diizinkan jamaah, enggak boleh tetap. Liqauli ta'ala innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sebagaimana dalilnya adalah surat At-Taubah ayat 18, sesungguhnya yang memakmurkan Allah, yang menghidupkan masjid, ya, memakmurkan rumah Allah, yang menghidupkan masjid, yang datang ke masjid, yang masuk ke masjid itu siapa? Man amana billah. Orangnya harus beriman kepada Allah. Kalau nggak mukmin nggak boleh. Dan ayat-ayat yang selanjutnya. Jadi di sini ada syarat apa? Man amana billah, harus beriman. Kalau nggak iman nggak boleh masuk masjid. La yajuzu dukhuluha lidzimmi, ya, la yajuzu dukhuluha lidzimmi wala mithlahu. Jadi nggak boleh masuk ke dalam masjid sekalipun dia kafir dzimmi. Kafir dzimmi adalah orang kafir yang meminta perlindungan kepada umat Islam. Idza stujira li imaratiha li annahu li maslahatihi, ya. Tapi kalau memang ada maslahat, maka boleh. Tadi untuk apa? Untuk bangun atau arsitek atau memperbaiki yang rusak dan gak ada orang lain, maka tidak masalah karena ada maslahat. Sebenarnya ujung-ujungnya sama, kembalinya sama, ya. Diperbolehkan tapi dengan syarat-syarat tertentu. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang pembahasan yang kedua, boleh nggak orang Islam masuk gereja? Nah, boleh nggak orang Islam masuk gereja? Nggak boleh. Yang lain? Yang katakan boleh, katakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini teman-temannya Banser. Terus yang mengatakan nggak boleh 1, 2, oh banyak ini. Banyak. Saya termasuk yang membolehkan loh ini. Jadi ini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Pendapat yang pertama mengatakan haram. Haram mutlak. Dan ini adalah madhab Hanafiyah. Begitu juga dalam madhab Syafi'i mengatakan haram, tapi dengan syarat apa? Kalau di dalamnya ada gambar. Biasanya gereja ya ada gambarnya kan? Ada gambar. Ada gambar siapa? Tuhan mereka, Tuhan Yesus. Dan mesti gambarnya Yesus itu pakai jenggot, nggak mungkin nggak. Kalau Yesusnya nggak jenggotan itu palsu, ya kan? Saya punya kenalan pendeta.
jenggotnya ini panjang sampai dada, pendeta. Di antara yang menakjubkan, saya kaget ketika tak tanya, kenapa kok jenggotmu mbak panjangin gitu? Kenapa kok dipanjangin jenggotnya? Jawabannya apa? Tuhan Yesus saja jenggotnya panjang. Lah ini umat Islam tidak bangga dengan berjenggot, malah malu punya jenggot. Ketika Allah tumbuhkan jenggot, itu jangan dicukur, jangan dibebat habis. Justru perintahnya Nabi apa? Biarkan jenggot, cukur kumis, pendekkan kumis, jangan dibalik. Jenggotnya dicukur, kumisnya jeketet, ya kan? Banyak nggak ini? Banyak. Justru ini menyerupai orang Yahudi dan Nasrani. Jadi Muslim ya punya ciri-ciri khusus, yaitu apa? Sebagai perintah Nabi tadi, membiarkan jenggot, memendekkan atau mencukur kumis. Itu jati diri seorang Muslim. Sekarang umat Islam ini sudah mulai nggak bangga dengan keislamannya. Ya, bahkan malu kalau memakai jenggot, malu kalau apa? Menghidupkan sunnah. Begitu juga wanita muslimah, malu kalau pakai kerudung. Kalau sholat saja pakai mukena, setelah sholat dilepas mukenanya, orang kudungan meneh. Ini gimana ini? Ini mazhab apa ini? Masa kudungan gak wajib? Ya. Jadi setiap muslimah dia harus mengimani dan meyakini bahwa perintah memakai jilbab itu adalah merupakan syariat Allah, perintah Allah. Gak ada hukumnya sunnah pakai jilbab, wajib. Gak ada pilihan. Ya, gak ada pilihan, wajib memakai jilbab. Wajib jilbabnya menutup dada, wal yadribna bihumurihinna ila juyubibihinna, sampai jaib, sampai saku, menutup dada artinya. Jangan kok jilbabnya sampai apa? Leher toh, lehernya ketok. Enggak boleh ini. Wajib menutup jilbab. Apa hikmahnya? Allah berfirman, "Dzalika adna ayyurafna fala yu'dzaina." Supaya ini mudah dikenal. Oh, ini wanita yang muslimah, wanita yang taat. Oh, ini wanita yang baik, itu yang berjilbab, menutup aurat dengan sempurna. Fala yu'dzaina, dan yang kedua apa? Supaya tidak diganggu. Banyak terjadi pemerkosaan, banyak wanita yang digoda, itu karena apa? Salahnya sendiri, dia berpenampilan seksi, dia nggak pakai jilbab, dia keluar rumah apa? Justru bagaimana caranya orang tertarik dengan dirinya. Astagfirullah. Ini banyak ini wanita muslimah tapi pikirannya seperti ini, nggak boleh, ya kan? Tak boleh. Justru ini sumber fitnah, harus ditutup pintu ini, ya kan? Di depan teman-temannya cantiknya luar biasa, depan suami, nah, ketemu temannya wanginya pol, ketemu suami nih wambune kuwecute pol, wis mambu kelek, ya, mambu iler. Astagfirullah. Kebalik ini, kebalik. Maka wanita ini dimuliakan Allah. Salah satu bentuk pemuliaan Allah adalah Allah mewajibkan wanita untuk memakai jilbab, menutup aurat dengan sempurna, enggak setengah-setengah. Betul. Ini mazhab apa ini? Sholat pakai jilbab, enggak setelah sholat lepas jilbab. Banyak enggak? Banyak. Haram, tidak boleh. Emang dikira Allah hanya ada ketika sholat, setelah sholat gak ada Allah? Ini tidak boleh, ini ngeri ini, ya. Maka ini kewajiban kita bersama, terutama panjenengan kita yang punya anak perempuan, kita panjenengan yang punya saudara perempuan.
yang punya kerabat perempuan, ini wajib untuk diingatkan kalau mereka melakukan kesalahan, keluar rumah nggak pakai jilbab, wajib diingatkan. Karena ini tanggung jawab besar. Kita bertanggung jawab ini. Allah akan mintai pertanggungjawaban. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Apalagi anak. Dan lucunya banyak umat Islam yang justru membiarkan anaknya perempuan keluar rumah nggak pakai jilbab. Bahkan lebih parah dari itu, goncekan karo kancane lanang. Ya, digoncengin teman laki-lakinya biar dibiarin saja, biasa-biasa saja. Ini mana ini kecemburuannya ini? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensifati ini suami apa? Suami dayus, yang nggak cemburu ketika melihat istrinya maksiat, yang nggak cemburu ketika melihat anak putrinya maksiat. Dayus, padahal tahu jawabnya berat. Sampai Nabi SAW jamin surga bagi seorang suami yang punya anak perempuan. Loh, Masya Allah. Baik 1, 2 atau 3, itu dijamin surga oleh Allah kalau bisa menjaga anak-anaknya ini, bisa menanamkan akidah yang benar, agama yang benar, cara berpakaian yang benar, bersikap yang benar, akhlak yang benar. Ini jaminan masuk surga. Yang mengatakan bukan profesor, bukan kiai, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena lebih berat. Dan auratnya wanita itu jauh lebih banyak yang harus ditutup daripada laki-laki, ya kan? Nah itu, maka ini yang harus menjadi renungan kita semua. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama mengatakan haram, mazhab Hanafiyah. Mazhab Syafi'iyah mengatakan apa? Juga haram kalau ada gambarnya. Kemudian pendapat yang kedua, ya, apakah boleh muslim masuk gereja? Nah, pendapat kedua mengatakan makruh kalau ditinggalkan berpahala. Makruh itu ditinggalkan berpahala. Dan sebagian menafsirkan atau mengatakan makruh itu sesuatu yang dibenci dalam syariat. Kalau bisa janganlah gitu. Itu mazhab Hambali. Dan juga nanti mazhab Hambali mengatakan haram juga. Nah, pendapat yang ketiga, jadi dalam mazhab Hambali pun berbeda-beda. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan nggak boleh, ada yang mengatakan makruh. Nah, ini pendapat yang ketiga mengatakan boleh secara mutlak. Apa dalilnya? Dalilnya riwayat A'id. Jadi riwayat Urwah bin A'id dalam Futuh Syam ketika membebaskan negeri Syam. Nah, ini disebutkan annan nasara sona'u li Umar hina qadama ila Syam ta'aman. Jadi ketika Umar bin Khattab sampai di negeri Syam, nah itu disambut oleh orang Nasrani. Disambut apa? Dihidangkan makanan. Faqala aina huwa? Maka Umar bertanya, di mana nanti tempat makannya? Kan diundang nih. Kita makan di mana, kata Umar. Maka mereka mengatakan qalu fil kanisa, tempatnya di gereja. Tempatnya di gereja. Fa'aba an yadhhaba, maka Umar enggak mau, nolak untuk datang ke gereja. Wa qala li Ali, dan Umar berkata kepada Ali bin Abi Thalib, imdi bin nas falyataghadu, ya, wahai Ali, datanglah dengan umat Islam atau sebagai umat Islam, falyataghadu, silahkan kalian makan. Ini menunjukkan bahwa hal ini diperbolehkan. Tapi untuk Umar secara pribadi, Umar nggak mau, dan ini adalah pilihan seperti itu. Falyataghadu, fadhahaba Ali bin nas, maka Ali datang dengan sebagian sahabatnya, sebagian teman-temannya. Fadakhalal kanisah, kemudian masuk gereja. Kemudian juga, nah, ini penting.
dalam fatwa Lajnah Daimah, jadi fatwa Majelis Ulama Arab Saudi, ya, mengatakan jika pergi ke gereja untuk menunjukkan sikap toleransi, maka hukumnya haram, hukumnya tidak boleh. Nah, ini banyak ini wayai Natalan ikut-ikutan apa? Ke gereja, padahal pas di hari ibadah. Ini nggak boleh. Ini sama saja apa? Menunjukkan sikap toleransi yang salah. Ini toleransi nggak seperti ini. Toleransi itu bukan bercampur. Toleransi itu apa? Membiarkan mereka beribadah sesuai apa yang mereka yakini, dan kita tidak ikut-ikutan dalam peribadahan mereka. Bahkan dalam fatwa MUI sudah jelas itu haram hukumnya seorang muslim ikut perayaan Natal. Tidak boleh. Dan ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Tidak boleh. Tidak boleh. Namun jika itu sebagai langkah awal untuk berdakwah, mengajak non muslim, mengajak mereka pada Islam, tetapi tanpa khawatir terpengaruh dengan ibadah, kebiasaan dan taklid pada mereka, maka dalam hal itu diperbolehkan. Jadi kalau tujuannya dakwah dan dia komitmen, tidak terpengaruh. Cuma ini jarang, ini nggak ada orang masuk gereja untuk dakwah. Yang ada apa? Ikut-ikutan. Yang ada apa? Benora dimusoi gitu. Seperti itu. Kemudian dalam fatwa yang lain nomor 339 ada pengecualian, tidak menimbulkan perbuatan haram. Jadi boleh masuk gereja kalau tidak menimbulkan perbuatan yang haram. Apa contohnya? Tadi ikut-ikutan, nyanyi-nyanyi, haleluya dan lain sebagainya. Nah, ya. Ikut-ikutan dalam perayaan peribadahan khusus mereka, enggak boleh. Kemudian dua, kalau dia mau masuk gereja, dia harus berani menampakkan jati diri keislaman di hadapan orang kafir, bukan jadi bunglon, gitu loh. Jadi tampakkan keislamannya. Kalau perlu masuk gereja pakai peci, pakai jubah, ya, pakai sarung. Jangan masuk gereja pakai dasi, pakai jas. Dikira orang Nasrani, orang kafir sama gitu. Harus berani menampakkan keislamannya. Kemudian yang ketiga, tidak menyebabkan orang awam tertipu karena mengira bahwa dirinya setuju dengan agama orang kafir. Nah, ini yang berbahaya. Bahkan sampai diupload, di-share di media sosial. Karena apa? Tidak semuanya orang paham dengan fikih ini. Nah, orang awam itu apa? Menerima mentah-mentah. Oh, berarti boleh, gak masalah. Padahal di sini para ulama apa? Memberikan pengecualian, persyaratan-persyaratan. Tidak asal masuk gereja gitu. Ini khawatirnya kalau orang awam melihat, apalagi yang masuk ini seorang tokoh, Thomas atau toga, tokoh masyarakat atau tokoh agama, nah, ini akan menjadi apa? Patokan tolak ukur. Bahayanya kalau orang awam ikut-ikutan dan nggak paham dengan fikihnya. Kemudian masuk gereja pada saat orang Nasrani melakukan peribadatan, para ulama mutlak melarang perbuatan ini. Jadi ketika apa? Wayahe mereka beribadah atau ketika hari Natal, ini mutlak nggak boleh. Ini kadang yang jadikan alasan ya toleransi tadi. Ya. Jadi bahkan justru ketika mereka sedang beribadah, sedang berhari raya, ini mutlak tidak boleh. Apa sebabnya? Alasannya apa kok? Kenapa nggak boleh? Satu, karena berarti kita ikut bergabung dalam kebatilan yang mereka lakukan. Tidak boleh ikut-ikutan. Ya. Kalau pengen dianggap toleran, ya berbuat yang baik lah, bermuamalah yang baik. Insya Allah mereka akan paham kok.
tanpa harus apa? Ikut campur dalam peribadatan mereka. Allah perintahkan seorang mukmin untuk tetap berbuat baik dan berbuat adil kepada orang kafir. La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian ya untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang kafir selagi mereka apa? Lam yuqatilukum fid din, tidak memerangi kalian dalam urusan agama. Walam yukhrijukum min diyarikum, tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Ini kayak saudara kita di Palestina, ini wajib jihad karena mereka diusir. Saudara kita kaum muslimin yang ada di Rohingya itu wajib jihad karena mereka diperangi, dimusuhi, diusir. Tapi di Indonesia belum berlaku, ini nggak ada. Karena apa? Alhamdulillah, toleransi ini masih baik di Indonesia. Tapi biasanya kalau seorang muslim menjadi minoritas, itu rata-rata di mana-mana mesti apa? Ditindas. Berbeda ketika muslim menjadi mayoritas, mereka minoritas. Muslim melindungi minoritas. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kurang kerennya apa Umar itu? Umar ketika masuk Palestina itu tidak ada satupun gereja yang dihancurkan oleh Umar bin Khattab. Gak ada satupun dari mereka yang dipaksa untuk masuk Islam. Itu toleransi. Allahu Akbar. Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan Yerusalem juga. Jadi setelah Umar meninggal, terus nanti akhirnya dikuasai oleh apa? Orang Eropa, orang Romawi, orang salib itu tadi. Itu berhasil direbut kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dan tidak dilarang mereka untuk beribadah sesuai keyakinan mereka. Tidak dihancurkan gereja-gereja. Muhammad Al-Fatih ya kan, masuk ke Turki, ke Istanbul, Konstantinopel, tidak satu pun gereja yang dihancurkan, bahkan mereka tetap dipenuhi hak-haknya. Allahu Akbar. Ini Islam. Islam selalu mengajarkan toleransi, tapi jangan salah dalam memaknai toleransi. Toleransi tidak harus dengan bercampur ikut-ikutan. Tadi membiarkan mereka beribadah itu toleransi, tidak mengganggu mereka beribadah itu toleransi, tidak ikut campur baur ya dalam peribadahan mereka, itulah toleransi yang benar. Dan juga masuk gereja pada saat orang Nasrani melakukan peribadahan itu dilarang karena tindakan ini menyerupai ciri khas orang kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, ya menyerupai orang kafir, ya dia bagian dari orang kafir tersebut. Itu Nabi yang bersabda. Kemudian alasan yang ketiga kenapa haram, ya karena murka Allah turun pada saat mereka melakukan ritual peribadatan. Sebagaimana riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, la tadkhulu ala kanaisihim. Janganlah kalian masuk ke dalam gereja-gereja mereka. Fa inna laknatullah alaihim. Karena laknat Allah sedang ditimpakan. Allah murka kepada mereka. Nah, ini adalah dalil-dalil yang tegas. Sehingga apa? Tidak boleh seorang muslim masuk ke gereja dalam acara peribadahan atau upacara-upacara khusus. Tapi kalau di luar itu gak masalah. Di luar itu tidak masalah. Selagi tadi apa? Berani menampakkan keislamannya, selagi ada misi dakwah, ingin mengajak. Tapi kalau nggak ada tujuan lain, nggak usah gitu. Orang apa-apa kok ujuk-ujuk masuk gereja, amel apa? Ya kan, mau ngapain gitu? Masjid aja jarang dimasuki, masa masuk gereja. Lucu, masjid tidak pernah dijaga, ini gereja dijaga. Sendal itu hilang terus di masjid, ini harusnya dijaga biar sendalnya nggak hilang. Banyak orang yang kehilangan HP, kehilangan dompet, kehilangan barang berharga di masjid. Ini loh yang harus dijaga, bukan kok kebalik gitu.
Yang masjid ini yang harus lebih dijaga, diperhatikan. Nah, seperti ini, wallahu a'lam. Jam berapa ini? Sudah ya? Saya kira ini dulu Bapak Ibu kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Pekan depan kita masuk hukum menyanyi atau bernasyid di dalam masjid. Boleh nggak? Nah, insya Allah kita kaji minggu depan, pekan depan. Jadi saya harapkan jamaah tetap istiqomah hadir ngaji supaya pemahaman kita tidak terpotong-potong, ya, tidak setengah-setengah. Kita bisa memahami secara utuh ilmu yang kita kaji pada kajian setiap Ahad malam Senin. Semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Mungkin ada yang ingin bertanya? Satu, ya silakan. Dua, yang pertama dulu. Tiga saja ya. Setelah tiga nggak ada empat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, kita tadi berkenaan dengan gambaran tertib dalam berpakaian dan Ustaz bagi kaum muslimah, karena sepengetahuan kami anak-anak kita kaum muslimah itu umur kelas 5 SD sudah haid, sudah datang bulan mereka, sehingga wajib untuk awal dengan benar. Tapi saya melihat dari materi pelajaran agama mulai dari SD, SMP sampai SMA itu tidak ada mengenalkan bagaimana tata cara berbusana yang halal. Padahal makanan itu dibahas di kelas 8 ada makanan yang halal dan haram, tapi pakaian tidak pernah dibahas. Apakah dari ormas-ormas besar itu pernah memberi masukan dari pihak kurikulum gimana umat paham cara berbusana yang benar? Kalau itu tidak pernah diajarkan, dianggap tidak penting. Padahal bagi saya pakaian lebih penting daripada makanan. Kalau kita makan sehari 3 kali, tapi kalau pakaian kita kan setiap hari. Nah, itu mungkin bagaimana caranya? Ya kita tidak bisa menyalahkan umat secara umum karena memang tidak pernah diajari. Saya pun juga pernah ngobrol dengan organisasi tetangga sebelah. Saya tanya kenapa kok ibu-ibu tidak pernah diajari pakai jilbab dengan benar. Jawabannya, nek tahajud itu malah mereka ngaji. Nah itu yang ingin tanyakan, apakah pernah mungkin Muhammadiyah secara kelembagaan memberi masukan, karena ini sudah menjadi darurat nasional karena banyak kaum muslimah yang tidak paham. Ya, di yang sekolah berprasangka baik paling tidak diajari di rumah, yang dari rumah berprasangka baik pun yang sekolah tidak diajari saling berprasangka baik, akhirnya ada buruk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sepakat ini. Ya. Jadi kadangkala banyaknya kemaksiatan, ya, banyaknya orang yang melanggar syariat itu karena tidak ada peraturan yang memang mengharuskan orang bersyariat. Nah, ini repotnya seperti ini. Maka pentingnya apa? Memilih pemimpin muslim yang paham agama, yang taat kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah. Jangan asal-asalan nyoblos, gitu loh. Termasuk yang di dewan-dewan perwakilan rakyat ini jangan hanya sekedar milih. Ini ada tanggung jawabannya di akhirat. Termasuk kita milih siapa, itu kita nanti bertanggung jawab di akhirat. Karena pemimpin yang baik pasti dia akan menyuarakan yang benar, tidak akan menutupi kebenaran. Di Arab Saudi, ya, kenapa orang ketika azan, ya, nggak ada satupun toko yang tutup? Karena memang ada peraturan yang tegas dari pemerintah Arab Saudi sendiri bahwa siapa yang membuka tokonya ketika adzan berkumandang maka dia akan dapat hukuman yang tegas, ada tindakannya. Termasuk mal terbesar, saya masih di Madinah saat itu, samping Masjid Nabawi, Mall bin Dawud. Tahu panjenengan ya, yang aja atau mesti mungkin pernah jalan-jalan ke situ. Itu bin Dawud, itu mall gede dan pasti sedekahnya besar ke Arab Saudi.
itu pernah ketika azan, ya azan masih melayani customer, artinya customernya masih di dalam mall, belum keluar, itu disegel mall itu sampai 3 bulan. Bayangkan 3 bulan disegel gara-gara apa? Masih buka ketika azan. Dan itu cukup menjadi pembelajaran. Karena ada peraturan, maka semuanya taat, nurut dengan peraturan itu. Dan memang peraturan harus ada punishment, ada hukuman yang tegas. Sama di sana wajib wanita itu pakai jilbab, menutup aurat. Ya, termasuk orang kafir pun harus menutup aurat. Cuma bedanya hanya mereka nggak pakai kerudung kalau orang kafir. Tapi mereka pakai jubah, tertutup semua kecuali memang rambutnya yang terbuka. Itu pemandangan seperti itu panjenengan bisa temukan di Jeddah. Nah, itu biasanya jamaah haji ya, jamaah umrah ketika sudah selesai umrah biasanya mampir di Jeddah. Diajak jalan-jalan ke pusat perbelanjaan namanya Kornes Al-Balad. Itu saya pertama kali ya kaget, loh kok yodora kudungan. Nah, ternyata setelah saya tanya ke teman-teman, oh memang Jeddah kan bukan tanah haram, sehingga diperbolehkan mereka untuk membuka kerudung untuk orang kafir. Tapi kalau muslim yang mesti pakai jilbab, menutup aurat, seperti itu. Jadi kalau ada peraturan yang tegas, maka insya Allah akan ditaati. Wong sudah ada peraturan saja banyak dilanggar, apalagi tidak ada peraturan. Dan husnudon saya, insya Allah MUI, ormas-ormas Islam itu sudah memberikan rekomendasi kepada Sang Maha Pemilik Kebijakan, gitu kan? Sudah ada itu mesti. Saya yakin di DPR itu tidak semuanya apa? Tidak semuanya orang yang kepentingannya hanya untuk politik. Saya yakin di situ masih ada yang mau berjuang untuk menegakkan kebenaran. Saya yakin itu. Fraksinya nggak perlu saya sebutkan kalau kampanye nanti. Saya yakin masih ada itu. Coba kadangkala apa? Karena nggak punya teman ijen, akhirnya apa? Kalah dengan voting. Karena mainnya voting, namanya juga demokrasi. Suara terbanyak itulah yang menjadi kesepakatan bersama. Sekalipun nggak sepakat, harus sepakat kalau sudah menjadi kesepakatan. Anggaran itu kalau sudah disepakati, nggak bisa ditentang karena ini sudah sepakat loh kemarin. Ya enggak? Maka inilah pentingnya umat Islam melek dengan politik. Salah satu melek dengan politik adalah hati-hati ketika memilih pemimpin. Jangan mau disuap, jangan mau disuruh memilih pemimpin yang nggak benar. Pilih pemimpin yang benar-benar kita tahu kepribadiannya, akhlaknya kita tahu, sholatnya kita tahu, dia taat kepada Allah, dia nggak pernah maksiat, temennya ngumpulnya juga dengan orang-orang yang baik. Itu pemimpin yang baik yang harus dicoblos, ya, seperti itu. Dan fatwa ulama sudah banyak ya. Bukan berarti kita terjun dalam hal yang semacam ini, tapi dalam kondisi semacam ini, di sini kita harus apa? Punya peran. Para ulama memerintahkan kita untuk apa? Memilih pemimpin yang muslim, pemimpin yang beriman, pemimpin yang takwa, yang taat pada Allah. Kalau mereka beriman, insya Allah mereka tidak akan mengkhianati rakyat. Ini loh. Cuma kadangkala apa? Rata-rata, kebanyakan masyarakat Indonesia ini suaranya masih bisa dibeli. Sehingga kepentingan politik itu ya siapa yang punya duit nanti yang menang. Nah orang duit tidak bakal menang mas. Wah ora kuat iki, orang no duit sampean duit piro? Iya kan gitu. Wani piro? Seperti Allah a'lam. Maka memang ini problem yang sangat serius yang harus kita sikapi dengan baik. Dan salah satunya nanti di 2024 jangan asal memilih pemimpin sebelumnya ada
pileg ya, pemilihan legislatif. Nah, itu jangan asal milih nanti, karena itu sangat punya pengaruh besar terhadap kemajuan Indonesia ke depan. Berkah atau tidaknya Indonesia itu tergantung pemimpinnya, tergantung yang punya kebijakan-kebijakan. Kalau yang megang orang yang bertakwa, insya Allah berkah. Tapi kalau enggak, udah jangan harap berkah itu, enggak akan bisa. Maka ini harus menjadi renungan kita semua. Termasuk fikih yang ingin saya sampaikan dengan pertanyaan tadi. Ketika anak ya sudah balik, maka dia wajib menutup aurat dengan sempurna. Tidak harus berumur 17 tahun. Ya, saya sering menyampaikan patokan balik kalau anak perempuan itu apa? Haid. Siklus menstruasi. Kalau anak perempuan sudah haid, maka dia sudah balik, wajib menutup aurat dengan sempurna, berapapun usianya. Sekalipun kelas 4 tadi, atau bahkan mungkin ada yang kelas 3, tapi kayak Rono lah, jarang. Rata-rata kelas 4 atau kelas 5. Sekalipun umurnya belum 17 tahun, maka dia sudah balik. Dalam Islam seperti itu. Cuma kita ini ada peraturan, ya. Dikatakan anak dewasa kalau usianya 17 tahun, seperti itu. Tapi ini peraturan bukan muslim, bukan syariat Islam. Tapi untuk melaksanakan syariat Islam, kita memakainya peraturan syariat Islam. Bukan kok alasannya wong belum 17 tahun kok, yo masih bebas Pak Ustadz. Gak bisa, karena Islam sudah menetapkan syariatnya. Anak wanita, anak perempuan kalau sudah menstruasi, sudah haid, maka wajib memakai jilbab. Keluar rumah harus menutup aurat. Ibu-ibu wajib pakai jilbab. Boleh ibu-ibu nggak pakai jilbab kalau di rumah. Gitu. Kalau di kamar nggak apa-apa, nggak pakai jilbab. Tapi kalau sudah keluar rumah wajib pakai jilbab. Dan bapak-bapak inilah yang bertanggung jawab. Istrinya keluar rumah pakai jilbab enggak, anaknya keluar rumah pakai jilbab enggak. Ini tanggung jawab berat di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang kedua, oh sama. Yang ketiga sama juga. Ya, kita tutup. Ada? Nggak ada ya? Saya kira cukupkan. Ini sudah jam 9 lebih. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Ya. Saya menyampaikan kepada seluruh jamaah bahwa ngaji itu penting, bukan yang penting ngaji. Nah yang penting ngaji akhirnya kayak gini nih, ngantuk, ya kan? Terus enggak memperhatikan, terus main HP, ya kan? Orang kalau sudah ngaji itu penting, dia pasti mendengarkan, menyimak, mencatat, ya, memperhatikan dengan yang sama. Kalau bisa nggak, jangan sampai ngantuk lah. Nanti pemahamannya setengah-setengah, bahaya. Ya, seperti itu. Termasuk kita ini semuanya butuh ilmu. Sama, saya juga butuh ilmu. Demi Allah, sebelum saya ngaji malam hari ini, saya baca terlebih dahulu, Bapak Ibu. Dari tadi siang, tadi sore, tadi bahkan setelah maghrib, sebelum isya, saya baca lagi. Gak asal-asalan yang insya Allah yang saya sampaikan ini. Saya catat, saya tulis lagi, mencari referensi yang lain. Makanya ada fatwa-fatwa ini tadi tidak hanya terbatas pada yang ada di kitab. Saya cari referensi yang lain. Oh dari kitab ini, oh ini insya Allah bisa disampaikan ke jamaah, bermanfaat. Seperti itu. Maka inilah pentingnya ngaji. Karena dengan ngaji kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita bisa membedakan mana hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat, ya, mana yang syirik, mana yang iman, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, dan lain sebagainya. Ini kalau nggak ngaji nggak bisa. Sampai tadi hukum masuk gereja, boleh atau enggak? Para ulama sudah berbeda pendapat. Lah kita siapa? Kita kalau nggak ngaji kita nggak tahu ini. Maka ngaji penting. Bukan yang penting ngaji ya. Ya, saya kira ini Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ibunya ada berapa ini ibu-ibu ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Bapaknya ada berapa ini? Banyak. Istrinya pada kemana ini? Atau kalau di sini jomblo? Hah? Diajak istrinya ngaji.
Sebagaimana yang saya tadi pagi nyampaikan, share video ya kan. Jadi kalau ngaji jangan ngaji sendiri, diajak istrinya. Jangan jadi suami yang egois, yang paham agama cuma suaminya, istrinya nggak paham. Nanti kalau ada masalah atau istrinya salah, diingetin marah-marah, nggak terima. Coba kalau satu frekuensi, istrinya sama pahamnya. Kalau salah, oh nggih mas, sepurane mas, aku sing salah mas. Oh iya mas, bener Ustaz. Dulu Ustaz pernah bilang gini mas, ketika kita ngaji, saya yang salah, mohon maaf dan sebagainya. Mudah untuk menerima ketika diingatkan. Sama sebaliknya, ibu-ibu jangan ngaji sendiri, ajak suaminya. Ketika suaminya salah bisa diingatkan. Satu frekuensi itu enak. Inilah salah satu kunci keluarga yang sakinah. Kemudian juga ajak anak-anaknya. Ya, jangan datang bapak ibunya datang sendiri, anaknya nggak diajak. Khawatirnya siapa? Anaknya nanti nggak paham agama, nggak paham Islam, nggak kenal Allah, nggak kenal masjid, nggak kenal ngaji, nggak kenal syariat Islam, nggak kenal sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ini bahaya ini. Anak-anak kita itu orang tua di masa depan. Ya, 20 tahun, 30 tahun ke depan, anak-anak kita itu yang akan menjadi orang tua dan mereka nanti punya anak. Ini akan jadi pahala jariah kalau kita bisa mendidik mereka menjadi anak yang soleh dan soleha. Allahu Akbar. Ayo ngaji, diajak keluarganya, istrinya diajak, suaminya diajak, anaknya juga diajak. Ustadz anaknya kuliah, ya nggak apa-apa. Kalau yang kuliah nggak apa-apa. Kalau yang dipati diajak ngaji. Oke, sepakat? Siap? Ya. Saya kira ini. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbi ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari syaitan dan dari jahil dan bodohnya saya. Jika ada pendapat yang benar dan saya yang salah, maka saya siap rujuk kembali pada pendapat yang benar. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.